Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel YouTube IT Newbie. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan cara install Debian 11. Oke, untuk memperoleh file ISO dari Debian 11, ketikkan di pencarian Google yaitu download Debian. Kemudian ada muncul websitenya debian.org. Masuk ke websitenya, ada di bagian bawah DVD, kemudian kita download yang AMD 64 atau Debian 11 yang versi 64 bit. Oke, di bagian bawah kelihatan ada file ISO Debian 11 AMD 64 dvd1.iso yang baru rilis tanggal 14 Agustus 2021. Dia hanya terdiri dari satu file ISO, biasanya 3, mungkin ke depan akan di upload DVD 2 dan DVD 3. Filenya sudah saya download ya, Debian 11.0.0 AMD 64 dvd1.iso. Tinggal kita install nanti pada VirtualBox. Pastikan VirtualBox sudah terinstall di komputer kita. Sekarang kita buka aplikasi VirtualBox. Sekarang kita buat yang baru, kita siapkan komputer virtual untuk menginstal Debian 11 ya. Kita buat namanya Debian 11, tipenya Linux, versionnya Debian 64 bit. Karena yang kita install adalah Debian 11 yang 64 bit. Untuk RAM-nya kita buat di sini sekitar 2 GB atau 248 MB. Kemudian untuk hard disk kita buat create a virtual hard disk now. Oke, kemudian create. Tipe file hard disknya adalah PHD virtual hard disk. Oke, next. Storage on physical hard disk dipilih di sini dynamically allocate. Jadi hard disknya hanya berukuran besarnya kapasitas file yang ada pada komputer virtual yang sudah kita install. Kemudian untuk lokasi filenya kita simpan pada folder Debian 11 yang sudah saya buat sebelumnya pada hard disk. Oke, kita buat di sini Debian 11 ya, untuk memudahkan kita apabila suatu saat kita akan membutuhkan file PHD-nya, namanya Debian 11.phd. Oke, kemudian untuk besaran hard disknya di sini saya buat 20 GB. Oke, kemudian create. Nah, sudah kita siapkan mesin virtual untuk Debian 11. Sekarang saatnya kita install dengan mengklik tombol start. Jadi sekarang kita mulai menginstal aplikasi Debian 11. OS Debian 11. Nah, di sini kita pilih atau kita arahkan ke file ISO yang sudah kita download sebelumnya ya, supaya bisa nanti di boot untuk melakukan instalasi Debian 11. Di bagian medium di sini ada add, kita arahkan ke file ISO Debian 11 yang sudah kita download. Oke, sudah kita arahkan. Di sini akan muncul Debian 11, kemudian kita pilih, maka akan muncul di sini Debian 11 AMD dvd1.iso, besarnya sekitar 3, melakukan instalasi. Kita pilih graphical install supaya gampang karena kita masih pemula. Kemudian akan muncul pemilihan bahasa. Kita pilih defaultnya yaitu bahasa Inggris. Continue. Kemudian lokasi kita berada, karena kita berada di Asia, pilih other. Kemudian klik Asia. Oke, diklik Asia. Kemudian pilih Indonesia. Oke, continue. Di sini lokalnya defaultnya aja yaitu United States.
konfigurasi keyboardnya American English. Oke, dia akan meloading komponen tambahan ya. Ini ya. Ini akan masuk ke deteksi hardware dan konfigurasi jaringan. Oke. Jadi sudah mendukung IP versi 6 untuk jaringannya DHCP. Hostname-nya di sini bisa dibuat terserah namanya. Saya buat di sini IT Newbie. Kemudian continue. Domain name-nya masih belum ada, dikosongin ya. Jika tidak ada dikosongin saja. Nah, di sini kita buat root password atau password dari super user. Jadi sama saja re-enter password. Jadi diketik sama yang atas dan bawah. 2 kali memasukkan passwordnya. Kemudian continue. Masukkan full name-nya di sini. Oke, IT Newbie. Jadi boleh dihalangi dengan spasi. Continue. Untuk username dia harus satu kata, IT Newbie, tidak boleh ada spasi. Kemudian masukkan passwordnya, ya password yang sama. Re-enter passwordnya juga diketikkan password yang sama. Kemudian continue. Untuk pengaturan waktu kita pilih waktu Indonesia Barat. Oke. Karena saya berada di Sumatera, jadi waktunya waktu Indonesia bagian barat. Nah, sekarang kita akan mempartisi hard disk. Di sini supaya gampang saya pilih use enter disk. Oke, kalau mau agak ribet pilih manual. Jadi untuk pemula disarankan gunakan use entire disk ya, supaya sistem yang langsung melakukan partisi pada hard disk. Nah, pilih hard disk yang akan dipartisi. Kebetulan ada satu di sini, yaitu hard disk yang ada pada VirtualBox. Oke, untuk pemilihan partisinya, all files in one partition, jadi dibuat dalam satu partisi. Ini rekomendasikan untuk user baru. Maka nanti akan ada 2 partisi, 1 root, kemudian yang satu lagi swap. Oke, finish partition and write change to disk. Oke, untuk membuat partisinya nanti ada partisi ext4 dan swap, kita yes-kan. Oke, yes, continue. Sekarang adalah proses install base system. Jadi ini memakan waktu beberapa saat ya. Kita tunggu saja. Dia sedang melakukan penginstalan base system. Oke, untuk Debian 11. Oke. Jadi Debian 11 ini baru dirilis ya. Jadi ada banyak fitur tambahan yang disematkan pada Debian 11. Jadi kita nikmati aja atau kita coba-coba aja nanti bagaimana fitur barunya di Debian 11 setelah kita install. Nah, untuk extra installation media pilih no ya, supaya langsung kita install supaya cepat. Kemudian mirror no. Oke. Maka sekarang dia akan masuk ke select and install software. Jadi kita diminta untuk memilih dan menginstal software. Nah, di sini partisipasi defect use survey no kan aja.
Jadi kita tidak perlu mengikuti survei. Biasanya yang mengikuti survei harus terhubung ke internet. Nah, di sini kita pilih software yang akan kita install. Saya di sini saya pilih defaultnya aja. Jadi nggak ada saya tambah-tambahin checklistnya. Langsung pilih install ya software yang kita pilih tadi. Untuk proses install software ini membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Jadi karena di video ini saya percepat jadi kelihatan cepat, tapi sebenarnya ini membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit ya, karena banyak software-software yang akan diinstal ya, yang akan diinstal pada Debian 11. Dan file ISO-nya itu ukurannya sekitar kurang lebih 3 gigaan. Jadi banyak data yang dikopikan dari file ISO itu ke komputer kita. Jadi ini proses pengkopian, kemudian proses instalasi software-software yang sudah terinstall otomatis saat menginstal OS Debian 11. Jadi banyak nanti macam-macam software yang bersifat gratis yang sudah terinstall pada Debian 11. Jadi kita tidak perlu lagi menginstal aplikasi-aplikasi misalnya LibreOffice, kemudian Firefox untuk browsing dan lain-lain sebagainya. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga untuk menginstal aplikasi-aplikasi tambahan yang dibutuhkan dalam menggunakan Debian 11. Jadi kita bisa install secara manual aplikasi-aplikasi tambahan yang dibutuhkan untuk melengkapi aplikasi-aplikasi yang sudah ada sebelumnya. Misalnya untuk menambahkan aplikasi Google Chrome untuk melakukan browsing bisa kita install secara manual karena memang yang sudah terinstall secara default pada pada Debian 11 itulah aplikasi-aplikasi yang sifatnya free dan open source. Oke, proses install softwarenya sudah selesai. Sekarang langkah berikutnya yaitu masuk ke install the group bootloader. Jadi kita sekarang menginstal bootloadernya supaya bisa di boot. Oke, untuk menginstalnya install the group bootloader to your primary drive. Jadi dia dibuat sebagai primary drive supaya bisa masuk atau booting ke Debian 11. Kita pilih yes ya supaya grup bootloadernya terinstall ya, dan bisa nanti kita jalankan aplikasi Debian 11. Oke. Kita pilih yes di sini ya, klik yes kemudian continue. Oke, kemudian di sini pilih harddisk virtual yang sudah kita buat sebelumnya ya, supaya langsung bisa diboot ke harddisk virtual tersebut pada saat kita mau menghidupkan atau menjalankan OS Debian 11 pada VirtualBox. Sekarang sudah berjalan proses installing group bootloader. Jadi kita tunggu beberapa saat ya. Ini waktunya tidak lama. Nah, proses instalasinya sudah selesai ya. Finish the installation. Oke. Biasanya setelah instalasi selesai sudah komplit, komputer akan restart ya atau akan booting kembali. Oke, instalasi finish the installation, kemudian
klik continue ya. Continue, kemudian dia akan melakukan reboot atau hidup kembali untuk masuk ke OS Debian 11 yang baru kita install. Oke, kita tunggu ya. Beberapa saat lagi kita akan masuk ke tampilan dari desktop Debian 11. Oke, ini dia. Oke, akan tampil, mudah-mudahan berhasil ya apa yang kita kerjakan ini dan masuk ke Debian 11. Biasanya kita diminta untuk login ya. Usahakan jangan lupa password yang telah dimasukkan tadi pada saat penginstalan. Oke, di sini ketikkan passwordnya. Jika lupa password maka kita tidak bisa menggunakan Debian 11. Oke. Kira-kira seperti ini tampilan dari desktop Debian 11. Di bagian activity kita bisa melihat aplikasi-aplikasi apa saja yang terinstall, yang sudah terinstall pada Debian 11. Oke, coba kita lihat aplikasi apa aja. Di bagian bawah, jadi ada banyak aplikasi, ada dokumen, ada Firefox, dan lain-lain sebagainya yang secara default sudah terinstall pada Debian 11 saat menginstall.